Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Firmansyah dari Teknik Elektronika 2A dengan NIM 200201040. Saya akan mempresentasikan tentang inversi kinematik pada robot quadruped. Quadruped robot. Salah satu jenis robot berkaki yang sering digunakan adalah robot berkaki 4 atau quadruped. Quadruped memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan hexapod. Di antaranya adalah memiliki manuver yang sangat baik dalam melewati rintangan. Bahkan dengan metode yang tepat dapat melebihi kecepatan dari hexapod. Tetapi memiliki kestabilan yang kurang baik jika beban robot tidak seimbang. Quadruped robot adalah robot yang meniru anatomi dari hewan-hewan laba-laba. Pergerakannya mengandalkan keempat kakinya yang silih berganti berpindah. Berbeda dengan robot beroda yang hanya bisa melintasi di jalur datar saja. Quadruped tidak dapat bergerak dan menghindari rintangan yang terjal dan tidak rata. Quadruped dapat bergerak dan menghindari rintangan yang terjal dan tidak rata. Sehingga quadruped lebih banyak digunakan daripada robot beroda walaupun pergerakannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan robot beroda. Kinematika robot. Kinematika adalah studi tentang gerak terlepas dari gaya yang menyebabkan hal itu, dan geometri gerak adalah pertanyaan tentang kinematik. Model kinematika mempresentasikan hubungan n efektor dalam ruang 3 dimensi dengan variabel sendi dalam ruang sendi. Pada sebuah servo, data yang dapat dimasukkan adalah berupa sudut servo, sedangkan yang kita inginkan adalah berupa input dalam ruang 3 dimensi yaitu x, y, z. Maka dari itu dibutuhkan sebuah kinematika robot yang dapat mengubah besaran kartesian menjadi besaran sudut pada setiap sendi kaki robot. Dalam kinematika dikenal dengan istilah forward kinematik dan inverse kinematik. Pada forward kinematik, ruang sudut menjadi input yang akan menghasilkan output berupa koordinat ruang 3 dimensi. Sedangkan pada inverse kinematik, koordinat ruang 3 dimensi dijadikan input untuk menghasilkan output berupa ruang sudut. Forward kinematik. Forward kinematik merupakan sebuah metode untuk mengubah besaran sudut tiap join menjadi besaran kartesian pada ujung n efektor. Pada metode forward kinematik, posisi dan orientasi ujung lengan n efektor robot dapat ditentukan berdasarkan posisi sudut-sudut join dan struktur mekanik robot. Dengan menggunakan metode forward kinematik, maka bisa didapatkan posisi ujung lengan n efektor dengan menggunakan sudut-sudut tiap lengan. Metode forward kinematik biasa dikenal dengan metode kinematik yang konvensional, karena dengan forward kinematik untuk menentukan posisi koordinat ujung lengan n efektor harus dengan cara menghitung dengan menggunakan data tiap sudut pada lengan robot. Kelemahan dari metode ini adalah diperlukannya tuning untuk setiap koordinat yang diinginkan, karena tidak ada persamaan yang pasti untuk menghitung sudut tiap servo. Sehingga jika ingin memindahkan posisi n efektor dari satu koordinat ke koordinat yang lain, diperlukan tuning di setiap servo untuk menghasilkan kombinasi sudut yang sesuai. Hal ini pastinya akan menyulitkan jika robot memiliki banyak sendi, sehingga kurang efektif untuk jenis robot dengan banyak sendi atau join. Sedangkan inverse kinematik merupakan sebuah metode untuk mengubah besaran kartesian pada n efektor kaki robot menjadi besaran sudut tiap join servo dengan menggunakan rumus trigonometri. Pada ditentukan oleh posisi ujung lengan kaki n efektor robot, tujuan dari metode inverse kinematik adalah untuk menemukan θ1, θ2, dan θ3 dari nilai x, y, z sebagai input. Nilai x, y, z akan dihasilkan dengan proses di bagian pola sinus. Pola langkah robot atau guide adalah pola gerakan dari anggota badan hewan termasuk manusia selama gerak di atas substrat padat. Sebagian besar hewan menggunakan berbagai ukuran, memilih gaya berjalan berdasarkan kecepatan, medan, kebutuhan untuk bermanuver, dan efisiensi energi. Algoritma pola langkah atau guide diperlukan untuk mengatur waktu kapan sebuah kaki berada pada fase support dan kapan berada pada fase transfer. Prinsip kerja dari perancangan algoritma guide adalah menentukan waktu yang tepat untuk masing-masing kaki berada dalam fase support maupun fase transfer. Waveguide pada pola langkah robot dengan quadruped atau berkaki 4 dapat diterapkan dua cara, yaitu waveguide jumlah kaki menompang,
fase support 3 buah, jumlah kaki bergerak, fase transfer 1 buah. Truth gate, jumlah kaki menompang, fase support 2 buah, jumlah kaki bergerak, fase transfer 2 buah. Pada robot yang saya buat, saya menggunakan truth gate, yaitu 2 buah kaki sebagai support dan 2 buah kaki untuk transfer. Motor servo. Motor servo adalah motor yang mampu bekerja 2 arah, clockwise dan clockwise, di mana arah dan sudut pergerakan motornya dapat dikendalikan hanya dengan memberikan pengaturan duty cycle sinyal PWM pada bagian pin kontrolnya. 13 motor servo terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, sebuah potentiometer, sebuah output shaft, dan sebuah rangkaian kontrol elektronik. Biasanya motor servo berbentuk kotak segi 4 dengan sebuah output shaft, motor dan konektor dengan 3 kabel yaitu power, control, dan ground. Gear motor servo ada yang terbuat dari plastik, metal, dan titanium. Di dalam motor servo terdapat potentiometer yang digunakan sebagai sensor posisi. Potentiometer tersebut dihubungkan dengan output shaft untuk mengetahui posisi aktual shaft. Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Jenis objek yang dapat diindra diantaranya adalah objek padat, cair, butiran, maupun tekstil. Sistem kendali PID. Kontrol PID dari singkatan bahasa Inggris yaitu Proportional Integral Derivative Controller, merupakan controller mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Sebuah controller PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur. Controller mencoba untuk meminimalkan nilai kesalahan setiap waktu dengan penyetelan variabel kontrol, seperti posisi keran kontrol, damper, atau daya pada elemen pemanas. Nilai ke nilai baru yang ditentukan oleh penjumlahan. Ini adalah rumus dari proporsional, ini integral, dan ini bagian derivatifnya. Sistem kendali PID, P atau proporsional bertanggung jawab untuk nilai kesalahan saat ini. Contohnya, jika nilai kesalahan besar dan positif, maka keluaran kontrol juga besar dan positif. I bertanggung jawab untuk nilai kesalahan sebelumnya. Contoh, jika keluaran saat ini kurang besar, maka kesalahan akan terakumulasi terus-menerus, dan controller akan merespon dengan keluaran lebih tinggi. D bertanggung jawab untuk memungkinkan nilai kesalahan mendatang, berdasarkan pada rate perubahan tiap waktu. Beberapa aplikasi mungkin hanya menggunakan 1 atau 2 untuk memberikan kontrol sistem yang sesuai. Hal ini dapat kita capai dengan mengontrol parameter yang lain menjadi 0. Controller PID dapat menjadi controller PI, PD, dan atau P atau I, tergantung aksi apa yang akan digunakan. Controller PI biasanya adalah controller paling umum. Sedangkan pada robot yang saya gunakan yaitu menggunakan P dan D, yaitu proporsional dan derivatif. Robot ini adalah robot berkaki yang dapat bekerja untuk menghindari rintangan. Robot ini menggunakan sistem kendali proporsional dan integral. Jadi pada saat robotnya berbelok, maka akan meluruskan kembali. Dan apabila di depan sensor ultrasonik terdapat halangan, maka robot tersebut akan memilih di mana ultrasonik terjauh, yaitu kanan kiri atau depan belakang, yang akan dipilih untuk langkah selanjutnya. Jika dibelokkan, maka robot akan meluruskan kembali arahnya.